Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Muharram Siddiq. Sebuah kisah yang berjudul Kematian Sang Penari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Edi langsung menoleh ke arah kiri, tempat di mana suara berada bisikan itu berasal. Dan ketika dia menoleh, sebuah bayangan seseorang yang sedang menari di dalam kabut terlihat. Seseorang dengan baju hijau dengan corak bunga berwarna merah yang terlihat samar-samar dari dalam kabut yang berada di dekatnya. Ayo, nari lagi sini Pak Edi. Nari dengan Neng Ice di sini hingga Pak Edi puas. Pak Edi hanya bisa terdiam. Tubuhnya bergetar hebat, bahkan senter yang dia bawa pun kini tidak bisa dipegang dengan erat. Dia tahu ini suara Ice, suara yang dia kenal, suara ketika dirinya sedang digoda beberapa kali agar dia memberikan saweran ketika sedang pentas dari panggung ke panggung. Suara Ice memang menawan, suaranya yang merdu, membuat siapapun hafal dengan suaranya. Namun kali ini berbeda. Yang dia lihat bukanlah Ice dengan paras cantiknya, tapi hantu dari seseorang yang sudah mati di dalam kabut itu. Tubuhnya yang gemulai terlihat samar-samar dengan kedua tangannya yang ke atas, juga dengan jari jemari yang sedang dia mainkan, selayaknya penari jaipong yang sedang menari. Apalagi, di tengah-tengah rasa takutnya yang mendalam, bayangan itu mendekat secara perlahan di antara kabut tebal yang menutupi dirinya. Sehingga dia hanya bisa melihatnya samar-samar dengan senter yang dia pegang. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana Pak Edi ketakutan ketika hal itu terjadi. Semakin lama, semakin dekat, bersamaan dengan langkah kaki dari bayangan itu yang seakan-akan melayang ke arahnya. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak pada saat ini. Tubuhnya membeku. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menutup wajahnya dengan mulut yang terbuka lebar. Dia sudah pasrah. Dia tidak tahu apa yang terjadi apabila bayangan itu mendekati dirinya. Apalagi ketika dia terdiam di sana, hawa dingin berembus dengan pelan ke arahnya. Hawa dingin yang menusuk kulit, seperti jarum-jarum tipis yang menembus ke arah pakaian yang sedang dia pakai. Wuss. Sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus, seperti ada sesuatu yang menabrakkan diri ke arah dirinya yang sedang terdiam. Samar-samar terdengar pula seseorang yang sedang tertawa kecil. Suara yang secara perlahan menghilang di tengah hutan yang gelap ini, bersamaan dengan kabutnya yang mulai menghilang. Tubuh Pak Edi masih belum bisa berhenti bergerak. Dia melihat dari sela-sela jari tangannya yang kini menutupi wajahnya, mencari tahu apakah bayangan ini masih ada atau sudah menghilang. Butuh waktu beberapa menit. Ketika dia sudah menyadari bahwa kabut tebal yang tadi menutupi dirinya kini menghilang, Pak Edi menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di dalam hutan. Sudah cukup dia diteror di setiap malam dengan keluarganya yang tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Pak Edi kembali mengangkat senternya yang hampir terjatuh dan berbalik ke arah jalanan setapak untuk mencariku bersama Dudi dan Desi yang kini entah ada di mana. Namun, dek, nafasnya tiba-tiba berat. Tepat ketika dia memalingkan tubuhnya secara perlahan, tepat di sebelah kiri dirinya. Dia melihat Ice yang menatap dirinya dari dekat, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Matanya yang melotot, lidahnya yang menjulur keluar, juga dengan bekas ikatan tali yang menghitam, juga darah yang mengucur keluar dengan bau busuk yang menyengat kini tercium olehnya. Ice muncul begitu saja. Dia menyaringnya di depan wajah Pak Edi dengan jarak yang sangat-sangat dekat. Apalagi, Pak, ayo, Ice sudah panas. Ayo seperti biasa yuk. Asal bayarannya besar, Ice mah ayo-ayo saja, katanya dengan nada yang merdu. Tangannya yang pucat kini terlihat memegang dada Pak Edi secara perlahan.
Tangan itu menyentuh dadanya dan naik ke arah pipinya. Dia memegangnya dan memaksa Pak Edi melihat wajahnya yang menyeramkan itu lebih dekat lagi. Kepalanya dia miringkan ke kiri, tepat seperti dirinya menggantung di dapur ketika ditemukan oleh suaminya sendiri. Benar-benar sesuatu yang mengerikan untuk dilihat oleh kedua matanya. Ditambah, kini Ice mulutnya terbuka dan terlihat 2 gigi taring kecil yang muncul dengan kondisi mata yang melotot ke arahnya. Sontak Pak Edi langsung menepis tangannya dengan sangat keras. Dia benar-benar ketakutan. Pak Edi yang langsung berlari ke depan dengan harapan bahwa dia akan menemukan kita bertiga dan memberitahukan bahwa dirinya bertemu kembali dengan sosok Ice yang kini muncul di hadapannya dengan wajahnya yang menyeramkan. Meskipun kini kabut putih secara ajaib kembali menutupi dirinya, seperti tidak membiarkan dia lari begitu saja. Namun Pak Edi tidak peduli. Dia terus berlari di dalam kabut yang menutupi dirinya lagi secara perlahan. Dia tidak mau bertemu dengan Ice, sosok yang kini menakutkan untuk dia lihat dengan kedua matanya. Dia berlari di tengah hutan dengan kondisi yang terengah-engah. Beberapa kali dirinya mempercepat langkahnya dan beberapa kali pula langkah kaki itu terhenti sesaat sebelum akhirnya berlari kembali. Sorot matanya yang tajam dan melihat ke segala arah, telinganya yang awas ketika mendengar suara-suara yang aneh di sebelah kiri dan jalanan setapak tersebut, juga senter yang terus-menerus menyorot jalanan tanpa henti di tengah-tengah kabut yang kembali turun dan masih menemaninya hingga saat ini. Hutan di gunung sebenarnya memiliki tumbuhan dan pohon-pohon yang sangat indah ketika dilihat di siang hari. Beberapa bunga indah bermekaran di atas pohon besar dengan akarnya yang kokoh, menyerap makanan dari pohon besar. Juga ada tumbuhan yang sengaja membuka kantungnya untuk menangkap serangga dan memakannya. Namun berbeda dengan malam hari. Hening, sepi dan gelap, bahkan berkabut seperti yang kini dialami Pak Edi, hanya meninggalkan kesan yang seram dan menakutkan untuk dimasuki tanpa ada satu keindahan pun di sepanjang jalan setapak itu. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Edi akhirnya berhenti di sebuah pohon besar. Nafasnya yang terengah-engah dengan jarak pandang yang terbatas membuatnya harus beristirahat sejenak, sembari mengumpulkan energi dan memberikan sinyal kepadaku, Desi dan Dudi bahwa dia sedang beristirahat di sana. Kang Ajab, Desi, Kang Dudi, aku sedang beristirahat di bawah pohon besar. Kalau kalian mendengar suaraku, kalian langsung mendekat ke arah suara. Teriakan Pak Edi menggema di seluruh hutan pada malam itu. Dia duduk dan menyandar di bawah pohon sembari menunggu kabut menghilang. Karena ketika dia berlari, dia kembali tertutup oleh kabut tebal yang menutupi seluruh jalan yang dia lihat. Dia hanya terdiam, menunggu kabut itu hilang, sebelum akhirnya dia berangkat kembali menemui kita bertiga yang mungkin saja pada saat ini sedang mencarinya. Suasana di sekitarnya hening. Dia benar-benar tidak melihat kita bertiga yang kini entah berada di mana. Hanya terdengar suara burung-burung malam yang menghiasi hutan pada malam itu. Rupanya, semakin lama Pak Edi terduduk di sana, matanya seolah-olah mengantuk. Bahkan beberapa kali dia ketiduran di bawah pohon besar tersebut. Namun Pak Edi beberapa kali kembali terbangun dan mencoba menahan rasa kantuk yang semakin lama semakin kuat. Akhirnya Pak Edi yang tampak kelelahan dan menyerah, dia membiarkan matanya tertutup dalam keadaan duduk di bawah pohon besar di tengah-tengah hutan yang gelap. Dia hanya berharap di waktu tidurnya dia tidak diganggu oleh para makhluk penunggu gunung dan akan terbangun ketika pagi tiba. Di saat matahari kembali mengambil alih langit dan menyinari seluruh gunung dengan sinarnya yang terang. Di saat Pak Edi sedang tertidur lelap, kabut yang tebal itu pelan-pelan menghilang. Kabut yang selama ini menutup mereka kembali melayang ke atas dan kemudian menghilang di tengah malam yang gelap. Namun tiba-tiba terdengar suara ramai orang-orang lalu lalang di depan Pak Edi. Suara langkah kaki yang melewatinya yang sedang tertidur lelap di bawah sebuah pohon besar. Suara langkah kaki itu membuat Pak Edi perlahan-lahan terbangun dari tidurnya. Karena dia merasa terganggu dengan suara berisik yang kini terdengar oleh kedua telinganya pada saat itu. Pak Edi begitu kaget ketika dia bangun. Dia melihat beberapa pantulan cahaya berwarna merah yang mengenai dirinya. Cahaya itu sangat terang dan berjajar rapi dengan bangunan-bangunan yang berjajar seperti ada sebuah kampung kecil di tengah hutan. Pak Edi yang tidak percaya atas apa yang dia lihat. Dalam sekejap dia bangun dari duduknya, mencoba memastikan bahwa yang dia lihat bukanlah mimpi.
karena Pak Edi yakin sewaktu dia tertidur, tempat ini adalah hutan dengan pepohonan yang lebat di kedua sisinya. Apakah ini adalah kampung yang diceritakan oleh Desi? Kata Pak Edi bingung. Pak Edi yang mendengar Desi bercerita tentang dirinya dan Ice hanya bisa memastikan bahwa apa yang Desi ceritakan adalah benar. Lampu-lampu minyak dan obor yang berjejer, rumah-rumah yang terbuat dari kayu hutan, dan beratapkan rumbia yang berjajar dengan sangat rapi. Lampu-lampu obor menyala dengan terangnya. Orang-orang sibuk dengan kegiatannya di malam hari. Banyak yang dari mereka sedang mengobrol di teras rumah. Juga anak-anak kecil yang tidak terhitung jumlahnya berlarian melintasi dirinya yang sedang berdiri di sana. Ada juga yang sedang berlari-lari, saling mengejar satu sama lain di kampung itu. Rumah yang Pak Edi lihat adalah rumah panggung yang terbuat dari anyaman bambu dan beratapkan rumbia, dengan tiang-tiang yang dibuat dari bambu dan diikat oleh tali yang terbuat dari kulit pohon dan diikatkan satu sama lain membentuk rangka rumah. Dan rumah-rumah itu berjajar satu sama lain dengan rapi sehingga terlihat asri. Sehingga membuat dia kembali berpikir bahwa ini adalah tempat yang selama ini mereka cari. Tempat di mana Ica bertemu dengan Nyi Mayang Sari untuk pertama kalinya. Dan di tempat itu pula lah Ica mendapatkan satu benda yang membuatnya cantik dan menggoda bagi para laki-laki yang berada di dekatnya. Kini Pak Edi hanya bisa berdiri. Dia tidak berani melangkahkan kakinya karena dia tahu bahwa manusia yang dia lihat terlalu lalang di kampung tersebut adalah para makhluk penunggu gunung yang selama ini menjebak para manusia agar masuk ke dalamnya dan tidak bisa kembali keluar. Aku sekarang harus bagaimana? Apakah aku harus mencari Ice? Atau aku harus mencari Nyi Mayang Sari? Aku tidak peduli dengan Desi, dengan Dudi, bahkan dengan para warga kampung Lui Damar yang diteror olehnya. Yang pasti aku harus memastikan bahwa Ice tidak bergentayangan lagi di sekitar rumah dan meneror keluarga serta anak-anakku di sana. Namun aku bingung. Aku belum melihat Kang Ajab sampai sekarang. Aku harus bagaimana ini? Pak Edi tertunduk dengan kedua tangannya yang menutupi kepalanya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan akan apa yang harus dia lakukan sekarang. Karena Pak Edi sadar, dia hanyalah pengusaha yang sama sekali belum pernah berurusan dengan hal-hal seperti ini. Bukannya tidak mau dia melangkahkan kakinya untuk mencari Nyi Mayang Sari ataupun Ice, namun hatinya terlalu takut ketika dirinya yang tidak bisa apa-apa berada di tengah-tengah para makhluk yang pada saat ini sedang mondar-mandir di depannya dengan wujud manusia, yang bisa saja akan berubah ke wujud aslinya ketika mereka tahu bahwa ada manusia yang datang ke tempat ini sendirian. Bagaimana ini? Pikir Pak Edi. Dia benar-benar bingung dan takut akan hal itu. Satu-satunya cara agar dia bisa aman hanyalah menungguku datang dan membantunya untuk keluar dari tempat ini. Meskipun apa yang terjadi selanjutnya tidak seperti apa yang diharapkan. Karena dari kejauhan tampak seseorang yang berjalan menemui dirinya, seorang wanita yang terlihat cantik meskipun umurnya terlihat tidak muda lagi. Kamu tidak perlu bingung seperti itu, katanya dengan suara yang merdu. Tujuanmu memang kesini kan untuk mencariku dan mencari jiwa Ice yang sedang terjebak di tempat ini sehingga jiwanya tidak bisa dimurnikan. Pak Edi yang mendengar hal itu tiba-tiba melihat ke arah wanita tersebut. Dia berjalan dengan sangat anggun mendekati dirinya sekarang. Bersamaan dengan banyak sekali orang di belakangnya yang kini mengerubungi Pak Edi di bawah pohon besar tersebut. Wanita dengan postur layaknya model, wajahnya yang nampak sudah menua terlihat jelas. Namun kecantikannya masih bisa membuat Pak Edi terpesona. Wajahnya yang anggun, serta jalannya yang teratur serta orang-orang yang mengikutinya di belakang membuat dirinya yakin bahwa yang didatanginya kali ini bukanlah orang yang sembarangan. Apalagi ketika Pak Edi yang ketakutan hanya bisa berdiri dan tidak bisa melakukan apapun sekarang. Dia berdiri di depan Pak Edi. Sambil tersenyum dia mengangkat tangannya dengan orang-orang yang kini mengerubunginya dari segala arah. Secara perlahan tangannya yang halus itu menyentuh dagu Pak Edi secara perlahan, bersamaan dengan wajahnya yang dia dekatkan ke arahnya. Sosok Ice yang kamu lihat tadi bukanlah Ice yang sebenarnya, juga jiwa yang selama ini menghantui kalian dan para warga di sekitarnya. Namun itu adalah aku yang mengambil alih jiwanya dan meneror semua orang yang mengenalnya. Jiwa Ice masih terikat denganku dan tidak akan aku biarkan siapapun bisa memurnikan jiwanya pada saat ini.
Bahkan aku adalah sosok yang muncul dari dalam kabut, yang sengaja membuatmu terjebak di dalamnya hingga akhirnya sampai ke sini. Tangannya yang memegang dagu Pak Edi kini secara perlahan dia turunkan secara perlahan ke arah dada. Wajahnya yang cantik dengan suara yang merdu membuat Pak Edi sedikit tergoda dengan ucapannya. Ayah, aku lupa. Aku adalah Nyi Mayang Sari, orang yang membuat wajah Ice semakin cantik dan semakin menggoda bagi setiap lelaki. Katanya sambil mengusap-ngusap tubuh Pak Edi secara perlahan. Aku sengaja membuatmu terpisah dari orang-orang yang berjalan bersamamu, karena aku sengaja mengundang kamu untuk menjadi yang pertama, karena kamu adalah orang yang pernah merasakan tubuh Ice ketika dia terpengaruh oleh benda yang aku berikan. Bagaimana rasanya? Nikmat sekali, bukan? Nyi Mayang Sari terlihat menggoda ketika suara merdunya terdengar oleh Pak Edi pada saat itu. Wajahnya memang tidak muda, namun masih terlihat cantik dan menggoda ketika dia berbicara seperti itu di depannya. Namun, brak! Tiba-tiba sebuah tangan yang halus dari Nyi Mayang Sari terkepal dan memukul pohon besar yang ada di belakang Pak Edi pada saat itu. Kamu juga adalah orang yang membuat Ice bunuh diri, sehingga perjanjian yang sudah aku jaga terputus secara paksa oleh kejadian itu. Tiba-tiba tanah yang berada di sekitar Pak Edi bergetar dengan hebat. Nada bicaranya tiba-tiba berubah menjadi berat dan berteriak dengan sangat kencang tepat di depan wajahnya pada saat itu. Bersamaan dengan wajahnya yang tiba-tiba retak secara perlahan. Wajahnya yang cantik kini berubah menjadi keriput dengan rambutnya yang berwarna putih. Tangannya yang halus kini berubah menjadi kulit tanpa daging yang kasar, sehingga wajah yang awalnya cantik kini terlihat seperti nenek-nenek yang sudah tua dengan wajah yang menyeramkan. Lalu, ketika kamu ingin memurnikan si Ice, kamu minta tolong kepada anaknya si Darsa buat melepaskan si Ice yang terikat denganku. Nyi Mayang Sari kembali memukul pohon yang ada di belakang Pak Edi. Pak Edi yang panik akan perubahan yang terjadi di depan kepalanya sendiri hanya bisa terdiam dengan tubuh yang bergetar dengan sangat hebat. Aku tidak akan melepaskan si Ice, meskipun kalian berempat mati di tempat ini. Jadi, kamu yang pertama kali akan aku tarik jiwanya, karena kalian sudah berani datang ke tempatku untuk mencari jiwa si Ice. Bawa manusia itu ke dalam rumahku. Akan aku tarik jiwanya seperti manusia-manusia yang menjadi budak di gunung sepu ini. Makhluk itu tiba-tiba tertawa keras. Dia berbalik ke arah kerumunan yang sedang mengerubungi Pak Edi pada saat itu. Dan ketika makhluk itu menghilang, mereka yang sedang mengelilingi Pak Edi tiba-tiba mendekat. Dan tidak lama dirinya berteriak sesaat sebelum dia tertutup sepenuhnya oleh para makhluk yang tadi mengelilinginya. Tolong Kang Ajab, Desi, Dudi, tolong. Nyi Mayang Sari dan para makhluk yang membawa Pak Edi kini berjalan secara perlahan mendekati salah satu rumah besar yang letaknya di paling ujung di kampung itu. Sebuah rumah dengan banyak sekali obor-obor yang menyala terang dibandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Mau dibawa kemana aku ini? Tolong, mau dibawa kemana aku? Katanya sambil meronta-ronta di tanah. Kedua tangannya kini ditarik oleh para makhluk yang pertama kali dia lihat adalah manusia. Namun sekarang wujudnya benar-benar berubah menjadi menyeramkan untuk dia lihat dengan kedua matanya sendiri. Para manusia yang berjalan hilir mudik di kampung tersebut secara perlahan kulitnya memudar. Kulitnya perlahan mengelupas menyisakan tubuh dengan daging tanpa kulit. Rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi putih, wajahnya muncul beberapa kerutan. Benjolan bernanah dan mata yang menatapnya berubah jadi merah. Mereka yang awalnya hanya memakai kaos, memakai jaket, celana panjang, juga sendal jepit, tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Mereka semua berubah menjadi bentuk yang menyeramkan, dengan gigi taring yang keluar dan rambut yang memanjang. Badannya bengkok, dengan kulit yang terkelupas menjadi warna hijau. Terdengar beberapa tawa seperti sedang menertawakan Pak Edi yang sedang diseret pada malam itu. Tawa yang terlihat sangat riang dan seperti sedang mengejek dan mencoba mempermainkan Pak Edi yang tidak berdaya sekarang. Kedua tangannya ditarik oleh beberapa makhluk dan membiarkan tubuh dan kakinya terseret di tanah oleh para makhluk tersebut. Banyak sekali makhluk yang mengikutinya dengan gigi taring yang tajam dan air liur yang menetes di tanah dan mengeluarkan asap.
Pak Edi terlihat seperti makanan mereka yang sudah siap mereka santap dengan sukacita. Pak Edi yang melihat pemandangan itu hanya bisa pasrah. Beberapa kali dia berteriak meminta tolong kepada aku, Desi dan Dudi, yang mungkin saja mendengarnya pada saat itu. Namun tidak ada jawaban yang berarti. Suara teriakan yang dia keluarkan hanya menjadi bahan olokan dari para makhluk yang mengelilinginya dengan banyak suara tawa yang menggema di seluruh kampung itu. "Buka pintunya, aku bawa tamu agung sekarang. Salah satu manusia yang malam ini sedang mencari tempat di dalam gunung." Brak! Sebuah pintu besar terbuka secara tiba-tiba. Sebuah pintu yang terbuat dari kayu jati dengan gagang pintu yang terbuat dari besi bulat yang sangat berat. Rumah yang megah dengan pagar bambu yang membentang mengelilingi rumah tersebut. Sebuah gapura besar dengan atap rumbia menjadi pembatas antara jalan dan halaman rumah itu. Rumah itu terlihat paling megah meskipun dibuat dari bambu. Dengan tiang-tiang bambu yang kokoh menancap ke tanah, menopang rumah itu dan ukiran kayu di pintu yang terlihat dengan megahnya. Di setiap tiang-tiangnya terdapat banyak obor yang menyala, semakin membuat rumah itu terang, sehingga rumah itu terlihat paling terang di antara rumah-rumah lainnya. Nyi Mayang Sari yang sekarang memakai wujud aslinya berjalan paling depan memasuki ruangan yang besar. Sebuah ruangan yang sering kali dipakai oleh para penari seperti Ice dan Desi untuk menghibur Nyi Mayang Sari dan semua makhluk yang ada di tempat ini. Di ruangan inilah semuanya bermula. Sebuah tempat yang menjadi awal dari kasus Ice menari di hadapan Nyi Mayang Sari. Disinilah pula Ice mendapatkan suatu benda yang mungkin saja hingga dia meninggal dan dikubur, benda itu masih menempel di dalam tubuhnya. Sehingga hingga saat ini pun, dia masih terikat di tempat ini dan jiwanya masih bisa diambil alih oleh Nyi Mayang Sari. Pak Edi yang sudah pasrah karena dirinya diseret oleh beberapa makhluk yang sedang memegang kedua tangannya, hanya bisa melihat ruangan tersebut tanpa bisa melepaskan dirinya dari jeratan para makhluk yang berada di sekelilingnya. Dia tidak tahu akan diapakan tubuhnya sekarang, karena dari tadi dia belum melihat sosok Ice yang sedang dia cari bersamaku, Desi dan Dudi, yang mereka temui di depan gerbang gunung pada malam itu. "Sediakan tempat duduk untuk manusia itu, biarkan dia menikmati suatu pertunjukan yang mungkin saja bisa menjadi pertunjukan terakhir baginya." Nyi Mayang Sari akhirnya kembali berjalan ke arah depan dan duduk di atas kursi favoritnya yang berwarna keemasan dengan corak dan ukiran yang indah. Dia dengan santainya duduk di tempat itu, dengan bantalan duduknya yang berwarna merah yang terlihat sangat empuk dan elegan. Tiba-tiba bunyi-bunyian terdengar olehnya. Suara ketukan dari kayu yang dipukul beberapa kali yang disambung dengan sebuah suara saron yang merdu. Sebelum akhirnya suara-suara seperti bonang, kendang, gong dan rebab muncul dan menyatu dalam satu irama yang khas dan membuat semua makhluk di sana menikmati suara-suara tersebut yang muncul entah dari mana. Hingga dek. Semua obor dan lampu minyak di sana tiba-tiba mati. Pak Edi yang duduk di sana pun tiba-tiba tidak bisa melihat apapun. Semuanya gelap dan tidak ada cahaya satupun yang meneranginya pada saat itu. Jantung Pak Edi tiba-tiba berdetak dengan sangat kencang. Keringat dingin yang tadi menghilang kini muncul kembali bersamaan dengan wajahnya yang tampak sangat pucat karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Yang bisa dia lakukan hanya bergumam, memohon agar ada seseorang yang bisa menyelamatkannya di situasi yang dia alami sekarang. Karena dalam hidupnya dia baru merasakan hal seperti ini dan ini sangatlah menyeramkan untuk dia alami. Suatu hal yang mungkin saja akan berbekas apabila dia aman dari apa yang terjadi sekarang. Dan hal ini tidak akan bisa hilang dari ingatannya ketika dia melanjutkan hidupnya kembali esok hari. Sebuah cahaya kecil-kecil mulai muncul dari atas. Cahaya dari api yang melingkar dan membentuk sebuah lampu gantung dengan beberapa sumbu yang menyala di atas sana. Cahaya itu secara perlahan-lahan menerangi ruangan itu kembali, menerangi dirinya bersamaan dengan para makhluk yang ada di sana. Suara gong tiba-tiba berbunyi kembali, bersamaan dengan suara saron, bonang, rebab, juga kendang yang kembali terdengar dengan sangat merdu di dalam kepala Pak Edi. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ruangan tersebut tiba-tiba berubah menjadi sebuah ruangan yang penuh dengan darah yang sudah mengering di setiap dindingnya. Dinding yang putih dan bercampur dengan noda darah-darah merah yang mengering di seluruh dinding tersebut. Semuanya tampak kusam dan menyeramkan.
Juga lampu minyak yang menyala hanya satu-satunya cahaya yang dia lihat. Sehingga sinarnya tidak menyinari keseluruhan tempat tersebut, seperti ruangan yang tadi dia lihat pertama kali. Dia kini berada di ruangan yang berbeda, bersamaan dengan para makhluk yang memenuhi ruangan itu dengan bentuk dan wajahnya yang sangat menyeramkan. Mereka tampak riuh ketika berada di ruangan tersebut. Bahkan dua makhluk yang masih memegang Pak Edi supaya tidak melarikan diri terlihat sangat senang ketika berada di ruangan tersebut. Pak Edi tampak kembali terkejut karena ruangan yang kosong di tengah-tengah kini muncul seseorang yang sedang menari dengan kondisi yang terlihat sangat kecapean. Tidak ada senyuman cerah yang terpancar olehnya, yang ada hanyalah wajah murung yang terlihat oleh Pak Edi pada saat itu. Baju tari yang dia kenakan kini sudah lusuh, penuh darah, juga sudah kotor dengan debu dan kotoran. Wajahnya tertunduk dengan rambutnya yang terurai. Dia seperti terpaksa melakukan hal itu di depan Pak Edi, benar-benar seperti seseorang yang sedang menari tanpa henti, sehingga dia sendiri tidak bisa mempertahankan tubuhnya yang sempoyongan itu. "Astaga, itu kamu, Ice?" kata Pak Edi dengan nada yang pelan. Tangannya bergerak mengikuti irama gamelan yang mengiringinya menari. Dia seperti terus-menerus menari tanpa henti, sehingga dia terlihat sangat kecapean dibuatnya. Hingga Ice yang mungkin sudah pada batasnya, tiba-tiba menghentikan tubuhnya sudah tidak kuat mengikuti irama tersebut. Dia terduduk dan tertunduk dengan wajah yang tampak murung. Namun, "Jangan berhenti menari!" muncul suara yang berasal dari Nyi Mayang Sari yang masih duduk di kursinya. Suaranya menggema ke seluruh tempat, bahkan para makhluk yang awalnya riuh pun mendadak diam. Mereka seperti takut dengan suara Nyi Mayang Sari yang terlihat sangat marah kepada Ice. Ice yang tampak kecapean pun hanya bisa berdiri kembali dan menari mengikuti irama gamelan yang merdu tanpa henti. Dengan tubuh yang seperti tidak ada tenaga lagi dan raut muka yang terlihat sangat kecapean, Ice melanjutkan kembali tarian itu. Penonton menjadi riuh kembali ketika Ice melanjutkan tariannya. Mereka tertawa dan saling bercengkrama satu sama lain dengan wujud yang sama menyeramkannya. Mereka terlihat puas melihat tarian Ice yang tanpa henti. Pak Edi yang menyaksikan hal itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan rasa takut yang memenuhi tubuhnya. Nyi Mayang Sari pun melihat ke arah Pak Edi. Dengan tersenyum dia berkata dari kejauhan agar Pak Edi menikmati pertunjukan ini sebelum nantinya Nyi Mayang Sari akan menarik jiwanya dan menjadikannya budak di tempat ini. Bersamaan dengan manusia lainnya yang akan dia tarik satu persatu. "Bagaimana? Kamu sudah puas dengan tarian Ice? Tarian yang menggoda bagi para laki-laki sehingga ingin sekali menyetubuhinya," katanya tersenyum. "Setelah menarik jiwamu, aku akan kembali menarik jiwa 3 orang lainnya. Dan setelah selesai aku menarik jiwa kalian, jiwa Ice akan aku lepaskan sebagai gantinya dan membiarkan dirinya bergentayangan tanpa terikat olehku sampai habis umur yang telah ditentukan dalam hidupnya. Jadi, nikmatilah tarian itu untuk yang terakhir kalinya, karena ketika semuanya selesai, aku akan menarik jiwamu sehingga kamu tidak bisa kembali pulang ke alammu saat pagi tiba." Prak! Nyi Mayang Sari yang sedang tertawa tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras yang terdengar oleh semua makhluk yang ada di sana. Bahkan Pak Edi yang tampak sudah pasrah pun mendengar hal itu dan langsung melihat ke arah pintu yang kini tampak berbeda. "Ice, Pak Edi, di mana kalian?" Suara itu menggema ke seluruh ruangan. Suara yang terdengar tidak asing oleh Nyi Mayang Sari pada saat itu. Suara pintu itu terdengar sangat keras, seperti disengaja dibuka secara paksa oleh sesuatu. Apalagi setelah pintu terbuka, tidak lama terdengar sebuah suara yang membuat Nyi Mayang Sari langsung memalingkan wajahnya dengan senyum yang menyeringai ke arah pintu tersebut. "Desi, Dudi dan Ajab, kalian datang terlalu cepat. Aku belum sempat menarik jiwa manusia ini sebelum giliran kalian." Kesenangan itu tiba-tiba terganggu ketika aku secara paksa masuk ke dalam sana, bersama dengan Dudi yang masih tidak percaya bahwa di dalam gunung ada tempat yang seperti ini. Bukan tanpa sebab aku bisa masuk ke dalam sana. Di tengah-tengah pencarianku di tengah hutan, aku menemukan tubuh Pak Edi yang tertunduk sambil menyender di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan yang gelap. Aku, Dudi, dan Desi pun mendekati tubuh itu dan berusaha untuk membangunkannya meskipun sepertinya itu tidak berhasil. Aku ingat, Bapak atau Baah pernah memberitahukanku bahwa jiwa manusia bisa saja menghilang
atau terbang entah kemana ketika sedang berada di tempat-tempat tertentu. Meninggalkan tubuhnya begitu saja dan berpindah ke suatu alam yang mungkin tidak akan mereka percayai bahwa itu ada di tengah-tengah hutan seperti ini. Sepertinya ini adalah tubuh tanpa jiwa yang tampak kosong, kataku ketika kita bertiga menemukan Pak Edi yang masih terduduk di bawah pohon besar di dalam gelap pada saat itu. Kita berusaha membangunkan Pak Edi sekarang pun itu tidak ada artinya karena dia sudah terjebak di alam mereka dan belum bisa keluar. Terus kita harus gimana, Jab? Kata Dudi. Aku kini jongkok di depan Pak Edi, melihat dengan seksama tubuhnya yang masih mengeluarkan nafas dengan normal. Tubuhnya masih terlihat baik-baik saja. Tidak ada satu makhluk pun yang mengambil alih tubuhnya pada saat ini. Tubuh yang sedang kosong biasanya suka menjadi incaran bagi para makhluk untuk memasuki tubuhnya, mengambil alih tubuh mereka dan tidak membiarkan jiwa aslinya kembali untuk masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Alhasil manusia itu akan menjadi gila karena kesadaran tubuhnya bukan lagi dikendalikan oleh jiwanya sendiri, tapi oleh makhluk lain yang memaksa masuk ke dalam tubuhnya yang kosong. Kita mau tidak mau harus melepas jiwa kita, masuk ke tempat mereka dan mencari Pak Edi di sana. Mungkin saja apabila kita memakai cara itu, kita akan menemukan Ice juga di dalam sana, kataku sambil melihat Pak Edi dan memegang tangannya yang masih terasa hangat. Bentar. Tiba-tiba Desi memotong pembicaraanku. Dia seperti masih belum mengerti atas apa yang aku katakan pada saat itu. Perasaan ketika aku datang pertama kali ke tempat Nyi Mayaksari, juga ketika mengajak Ice ke sana, aku tidak meninggalkan tubuhku seperti Pak Edi ini. Semuanya terjadi begitu saja. Rumah-rumah yang berjejer rapi, orang-orang yang berlalu lalang, juga rumah besar di ujung sana yang terasa sangat nyata bagiku. Apa? Nyi Mayaksari? Siapa dia, Des? Tiba-tiba Dudi yang mendengar hal itu langsung bertanya kepada Desi. Dan Desi yang merasa tidak sengaja mengatakannya karena Dudi belum mengetahui cerita di balik hal ini. Dia hanya bisa terdiam ketika Dudi meminta penjelasan atas apa yang Desi katakan. Dudi yang berdiri di dekatku kini berjalan ke arah Desi. Dia mendekat dan menanyakan kembali atas apa yang dia katakan sebelumnya. Des, siapa Nyi Mayaksari? Apakah itu makhluk yang ada di sini? Terus apa hubungannya kalian berdua dengan Nyi Mayaksari? Apakah kamu juga adalah orang yang mengenalkan hal seperti ini kepada Ice? Dudi yang awalnya seperti tidak peduli dengan kehadiran Desi pada waktu itu, kini menatap tajam ke arahnya. Dia sepertinya emosi ketika Desi mengatakan hal itu. Terlebih lagi dia yang mengajak Ice untuk datang ke tempat ini. Desi yang melihat tatapan tajam dari Dudi kini tidak bisa menjawab atas apa yang Dudi tanyakan. Dia seperti gugup dan takut karena kesalahan yang telah dia lakukan. Melihat Desi yang gelagapan, Dudi pun menjadi tidak sabar. Desi, jawab. Apakah Ice seperti ini karena kamu mengenalkan dia dengan sesuatu yang gelap di gunung ini, ya? Nada bicara Dudi langsung meninggi. Apalagi ketika Dudi mengulang beberapa kali pertanyaan yang dilontarkan kepada Desi. Namun Desi sama sekali tidak menjawabnya. Bahkan salah satu tangannya diangkat ke atas. Dia seperti ingin menampar Desi dengan tangannya yang terbiasa memukul orang ketika sekolah dulu. Namun, sudah Dudi, kamu jangan melampiaskan kekesalan kepada orang lain, kataku yang seketika berdiri dan menahan tangan Dudi yang ingin menampar Desi pada waktu itu. Diam kamu, Ajab. Ini urusanku dengan si Desi. Kamu jangan ikut campur. Seperti mematik sebuah api emosi yang ada di dalam tubuhku, aku yang awalnya menahan diri atas apa yang Dudi katakan, kini tersulut dan kembali meninggikan nada bicaraku kepadanya agar dia bisa menghentikan apa yang akan dia lakukan kepada wanita yang ada di depannya. Apa? Kamu ngajak berkelahi di tempat ini? Kalau aku ikut campur? Kataku berhenti. Ya berhenti. Tujuanmu kesini itu mencari istrimu, bukan mencari masalah di tempat ini. Dudi yang mendengar aku berbicara seperti itu tiba-tiba berhenti. Apalagi aku memakai sedikit tenagaku ketika menahan tangan Dudi, sehingga dia seperti sedikit meringis kesakitan pada saat itu. Aku tahu emosi dia sedang kacau balau atas kejadian ini, tapi aku tidak bisa diam saja melihat dia melampiaskan emosinya kepada orang lain. Meskipun aku tahu bahwa Desi adalah penyebab dari hal ini, tapi itu bukanlah tujuan utama dari apa yang kita lakukan di gunung pada malam ini. Sudah, turunkan emosimu. Aku akan buka semua cerita yang sebenarnya
kalau jiwa Ice sudah terputus di tempat ini. Yang penting, tujuan kita sekarang mencari jiwa Ice dan membawa jiwanya keluar dari Gunung Sepu malam ini. Dan kamu, kataku yang tiba-tiba menoleh ke arah Desi. Kamu dan Pak Edi harus menceritakan semuanya ketika ini selesai ke Dudi. Dan kamu harus menerima semua konsekuensi atas tindakan Dudi selanjutnya ketika dia sudah tahu cerita yang sebenarnya. Desi yang mengetahui hal itu hanya mengangguk. Dia seperti bersalah karena dia sudah keceplosan berbicara hal itu kepada Dudi yang sama sekali tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Ya sudah, kalian harus tenang sekarang. Kalau sudah tenang, kita akan duduk melingkar bersama Pak Edi yang masih terduduk di sana. Kita akan masuk ke dalam tempat itu dan membawa pulang jiwa mereka berdua dari dalam sana. Untuk pertanyaanmu, Des, aku belum bisa menemukan jawaban yang pasti. Namun satu hal yang harus kamu ketahui, gunung ini sendiri mempunyai satu misteri di luar nalar yang tidak bisa dijelaskan oleh para manusia seperti kita-kita ini. Alam gaib terlalu luas dan terlalu gelap untuk diungkap semua, sehingga aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang kamu lontarkan tadi. Aku yang melihat mereka berdua yang mulai sedikit tenang, akhirnya mengajak mereka duduk dan melingkar. Dengan tangan yang saling memegang satu sama lain, aku mengajak mereka semua untuk memejamkan mata, mencoba menarik semua jiwa mereka dan memindahkannya ke tempat yang aku rasa adalah tempat Nyi Mayang Sari berada. Adudi, kamu sepertinya membawa suatu benda yang dari tadi hanya kamu simpan di dalam sakumu. Kamu keluarkan benda itu sekarang dan simpan di tengah-tengah. Karena ketika jiwa kita keluar semua, tubuh kita semua akan kosong. Dan benda itu setidaknya bisa menahan agar para makhluk tidak masuk ke tubuh kita yang sedang kosong. Dudi yang mendengar hal itu tiba-tiba teringat sebuah kalung yang diberikan Abah Ido ketika dia berangkat ke tempat ini. Kalung yang menjaganya dari para makhluk sehingga mereka hanya bisa mendekati dirinya dan sama sekali tidak bisa menyentuhnya sewaktu berada di persawahan. Dia akhirnya mengeluarkan kalung itu dan menyimpannya di tengah lingkaran yang kita buat. Siap ya, kita pejamkan mata sekarang. Tahanlah hingga aku menyuruh kalian membuka mata. Aku yang pernah diajari sesuatu yang bisa membuatku melompat ke alam mereka, kini aku lakukan. Aku membacakan suatu mantra. Mantra yang diberikan oleh Bapak sewaktu dia hidup. Dan sekarang adalah waktu yang tepat memakai mantra tersebut untuk aku memasuki dunia mereka. Wujud bungbang. Nuhurung dina jajantung, nuruhai dina kalilipa, remet meteng dina angin, brai padang. Pangmukaken kareremet nu aya di diri kula, brai padang, brai caang, caangna, salah lawasna. Aku mengucapkan secara pelan, mengucapkan kata demi kata seperti apa yang Bapak ajarkan kepadaku pada saat itu. Dan ketika aku mengucapkan kata terakhir, aku mendengar seperti banyak sekali suara-suara retakan kaca yang terdengar jelas oleh kedua telingaku pada saat itu. Jalan, pohon, langit, tanah kini berubah seperti retakan-retakan tipis yang melayang di udara. Dan secara bertahap, retakan itu semakin membesar dan membesar. Aku yang tahu bahwa tempat yang aku lihat sekarang perlahan-lahan berubah, langsung membuka mataku dan melihat retakan-retakan itu secara perlahan. Dengan tubuhku yang masih duduk di sana, aku seperti dipindahkan ke dalam dimensi yang berbeda. Hingga retakan-retakan itu seketika runtuh dan menjadi serpian-serpian kecil yang seketika menghilang ketika jatuh ke tanah. Aku kini melihat suatu pemandangan yang berbeda. Hutan yang gelap dan sepi kini berubah menjadi sebuah kampung yang sangat besar yang luas, dengan rumah-rumah yang berjejer rapi di dalamnya. Juga aku melihat sebuah rumah besar di ujung sana yang aku yakini bahwa itu adalah tempat yang cocok untuk menemukan Ice dan Pak Edi. Setelah itu, aku akhirnya menyuruh mereka berdua membuka mata dan mengajak mereka untuk mencari Ice dan Pak Edi di rumah besar yang terlihat sangat megah di ujung sana. Desi, Dudi, kalian sudah bisa membuka mata. Kita akan mencari Ice dan Pak Edi sekarang. Namun kalian tidak boleh takut atas apa yang kalian lihat sekarang, karena apa yang terjadi ke depannya akan lebih berat. Dan satu-satunya cara agar kalian selamat adalah saling menjaga satu sama lain. Dan jangan sekali-kali kabur sendirian dari tempat ini. Karena apabila kalian hilang, maka jiwa kalian ini tidak akan bisa sampai ke dalam tubuh kalian lagi. Dan berakhir dengan terjebaknya jiwa kalian di tempat ini selamanya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.